Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos ini mencari, ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa, tidak ada kata kalah terhadap penjahat. Jadi negara ini tidak boleh kalah terhadap seorang buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dia harus diplester dan tidak boleh ada orang Indonesia yang kalah. Kalau ada tuduhan, ada orang besar di balik kami salah, yang ada adalah orang kurus dan orang cungkring di balik Sylvester itu. Jadi kita bersama-sama teriakan di sini, jangan takut terhadap si orang kurus yang berada di balik Sylvester. Dengan semangat kebersamaan, dengan slogan kemerdekaan, dengan teriakan Allahu Akbar, kita segera upayakan supaya Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya berani menangkap Sylvester Matutina. Kita doakan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT membersamai gerakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kepada Bang Rismon. Saudara-saudara, kita hadir di sini untuk mendesak Kejaksaan Agung yang menggunakan kata agung. Agung berarti kebenaran, agung berarti mulia dan besar. Oleh karena itu seharusnya mereka atau orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung itu sebenarnya orang yang paling mulia. Tetapi ternyata ST Burhanuddin ini orang yang bermasalah juga. KTP ganda, istri ganda, ganda, dan itu tidak diusut juga, gitu loh. Oleh karena itu bisa jadi Sylvester Matutina and the gang memiliki kartu juga, kartu gelapnya Burhanuddin Sanitiar ini. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, jangan dibiarkan Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar ini tersandera juga. Kalau memang Jaksa Agung tidak tersandera, harusnya Sylvester Matutina sudah berada di kerangkeng. Kalau bisa di Celtikus dia itu. Ya. Dan kalau Pak Prabowo Subianto, kami kecewa. Kenapa Erick Thohir masih dipakai di kabinet Anda? Ini orang kan yang mengangkat seorang narapidana bernama Sylvester Matutina sebagai komisaris. Berarti SKCK-nya dimanipulasi. Karena dia sudah terpidana. Kok bisa dia diangkat sebagai komisaris? Harusnya Erick Thohir juga tidak boleh berada di kabinet merah putih. Betul nggak, Ibu? Pak Prabowo Subianto, jangan biarkan Sanitiar Burhanuddin ini sebagai Jaksa Agung justru menginjak-injak hukum di Indonesia ini. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Walaupun pendek lumayan yang berikutnya Bang Azhar. Jadi pisang agung ini harus berani menangkap secepatnya Sylvester Napi, dan paling tidak pisang agung ini harus bisa mengeluarkan DPO minimal itu. Saya kira dulu. Terima kasih Pak Marwan Batubara, silakan. Ya, saya kira saya ulang lagi. Pertama bahwa selama memerintah Jokowi sudah menginjak-injak konstitusi dan tidak menjalankan hukum secara berkeadilan. Jokowi sudah bertindak otoriter dan ini dijalankan oleh yang namanya geng Solo. Ternyata geng Solo itu yang dipimpin Jokowi, di dalamnya termasuk ada Jaksa Agung misalnya, ada Kapolri, kemudian ada Menteri BUMN,
Mereka ini adalah bagian dari geng Solo yang melindungi Sylvester. Nah, yang kedua saya ingin ingatkan bahwa sekarang yang jadi presiden sudah hampir 1 tahun itu Pak Prabowo. Jangan biarkan lagi yang namanya geng Solo melanjutkan agendanya. Ya, di sini kita meyakini bahwa ternyata Prabowo itu tunduk kepada geng Solo, entah karena apa. Nah, tapi kita tidak berharap itu. Kita ingin Prabowo bertindak independen, menegakkan konstitusi, hukum dan keadilan. Itulah yang kita tuntut. Dan salah satu dari tuntutan itu segera tangkap yang namanya si Lester. Kemudian kalau itu tidak dilaksanakan, maka copot Jaksa Agung, ganti dengan yang baru untuk mengeksekusi si Lester. Nah, terakhir sekali kita tetap menuntut Pak Prabowo bahwa Anda ini sebetulnya tidak tersandra oleh geng Solo. Buktikanlah bahwa Anda adalah mewakili rakyat seluruh Indonesia yang cinta kepada tegaknya hukum dan keadilan. Jangan sampai Anda bertahan menjadi presiden di bawah tungkungan sandraan dari geng Solo. Rakyat akan berada di belakang Prabowo sepanjang berani melawan geng Solo dan tidak tersandra. Saya kira saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Pak Rijal Fadilah ke Pak TB, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendek aja ngomongnya. Mari Jaksa Agung dan kita juga semua berhentilah berpikir mestinya. Robahlah berpikir bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video ini menampilkan aksi protes dan desakan dari Roy Suryo beserta sejumlah warga yang menuntut aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk segera menangkap seorang bernama Sylvester Matutina. Yang pertama, tuntutan penangkapan. Para peserta aksi mempertanyakan nyali dan ketegasan Kejaksaan Agung dalam mengeksekusi Sylvester Matutina yang mereka sebut sebagai buronan. Kritik terhadap institusi terdapat kritik keras terhadap integritas Jaksa Agung atau ST Burhanuddin dan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir yang dianggap bertanggung jawab atas posisi Sylvester Matutina sebagai komisaris meskipun statusnya dipermasalahkan. Narasi geng Solo para pembicara dalam aksi tersebut melontarkan tuduhan adanya pihak-pihak tertentu akan menghambat proses hukum yang berkeadilan. Dukungan netizen bagian akhir video berisi pembacaan komentar netizen yang memberikan dukungan penuh kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya dalam memperjuangkan tegaknya hukum serta keadilan di Indonesia. Secara keseluruhan video ini merupakan bentuk tekanan publik agar pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berani bertindak tegas tanpa terpengaruh oleh kelompok kepentingan tertentu. Mengapa Sylvester Matutina dianggap harus segera ditangkap? Saya juga tidak memenuhi permintaan tersebut. Juga kenapa disebut ayam sayur? Dalam konteks video ini istilah ayam sayur digunakan oleh pembicara sebagai bentuk ejekan atau sindiran untuk menggambarkan seseorang yang dianggap tidak bernyali, penakut atau lemah. Istilah ini sering digunakan secara kiasan dalam bahasa percakapan sehari-hari di Indonesia untuk merujuk kepada seseorang yang tidak berani menghadapi tantangan, sering menghindari konflik, atau tidak memiliki ketegasan meskipun dalam posisi yang seharusnya dituntut untuk bertanggung jawab. Siapa yang disebut pelindung Sylvester? Para pembicara dalam aksi tersebut menuding adanya pihak-pihak yang mereka sebut sebagai geng Solo yang dianggap melindungi Sylvester Matutina. Beberapa poin terkait tuduhan ini adalah yang pertama kaitan dengan pemerintahan sebelumnya. Para pembicara menyebutkan bahwa geng Solo yang dipimpin oleh Jokowi diduga di dalamnya mencakup sejumlah penjabat seperti Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri BUMN. Peran Menteri BUMN Erick Thohir secara spesifik dikritik karena dianggap mengangkat Sylvester Matutina sebagai komisaris BUMN meskipun statusnya dipermasalahkan.
Ketidaktegasan kejaksaan. Para peserta aksi menduga Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak berani melakukan eksekusi karena tersandera oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kartu gelap atau informasi rahasia mengenai dirinya. Mengapa Roy Suryo memakai kaos khusus? Berdasarkan tayangan video, Roy Suryo menjelaskan bahwa ia menegaskan kaos tersebut sebagai simbol untuk mencari seseorang yang menurutnya adalah seorang buronan atau DPO bernama Sylvester Matutina. Ia mengklaim kaos tersebut memuat gambar orang yang dianggap tidak memiliki nyali dan etika. Berapa lama Sylvester belum ditangkap? Berdasarkan salah satu pernyataan dalam video ini disebutkan bahwa Sylvester belum ditangkap selama 6 tahun hingga saat ini. Siapa sasaran orasi di luar Kejaksaan Agung? Berdasarkan isi transkrip, sasaran utama dari orang tersebut, orasi tersebut adalah Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Para peserta aksi mendesak agar lembaga tersebut segera menangkap dan mengeksekusi Sylvester Matutina yang mereka sebut sebagai seorang narapidana atau buronan. Mengapa muncul wacana pengadilan rakyat? Wacana mengenai pengadilan rakyat muncul karena adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum formal, khususnya Kejaksaan Agung. Dalam menangani kasus Sylvester Matutina, para pembicara dan netizen menganggap lembaga negara tidak berfungsi atau tidak berani bertindak, sehingga muncul anggapan bahwa jika hukum formal tidak mampu bekerja, maka masyarakat akan mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan sendiri melalui pengadilan rakyat. Mengapa Kejaksaan Agung dianggap mandul dalam kasus ini? Kejaksaan Agung dianggap mandul atau tidak bertindak dalam kasus Sylvester Matutina beberapa alasan. Pertama, dukungan tersandera. Para pembicara mengklaim bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin diduga tersandera oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kartu gelap atau informasi rahasia mengenai dirinya, sehingga ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan eksekusi. Bagian dari geng Solo, lembaga Kejaksaan Agung bersama dengan pihak lain seperti Kapolri dan Menteri BUMN disebut-sebut sebagai bagian dari geng Solo yang dipimpin oleh Presiden sebelumnya Joko Widodo. Kelompok ini dianggap melindungi Sylvester Matutina agar tidak ditangkap. Ketidaktegasan penegakan hukum. Peserta aksi menilai bahwa meskipun Sylvester Matutina telah divonis, kejaksaan tidak kunjung melakukan eksekusi. Penahanan selama 6 tahun yang dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hukum dan keadilan. Mengapa muncul seruan copot penjabat hukum? Seruan untuk mencopot penjabat hukum seperti Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Kapolri muncul karena dianggap tidak mampu menegakkan keadilan serta kasus Sylvester Matutina. Berikut adalah alasan utamanya. Pertama, ketidaktegasan penegakan hukum. Para pembicara menilai bahwa lembaga-lembaga tersebut mandul dan tidak berani melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina yang diklaim sebagai narapidana meskipun sudah ada putusan hukum. Dugaan melindungi kepentingan pihak tertentu. Penjabat hukum diduga tersandera oleh kelompok yang disebut sebagai geng Solo atau pihak-pihak yang memiliki kartu gelap mereka sehingga tidak bisa bertindak independen. Tuntutan reformasi. Para demonstran mendesak penggantian penjabat yang menjabat saat ini dengan orang baru yang lebih berani dan bersih agar proses eksekusi terhadap buronan dapat segera dilakukan. Apa filosofi lagu Maju Tak Gentar bagi peserta? Bagi peserta para aksi dalam video ini, filosofi lagu Maju Tak Gentar adalah sebagai bentuk semangat perjuangan dan keberanian untuk membela kebenaran. Nilai-nilai ini dijelaskan sebagai penanaman nilai sejak dini. Para peserta merasa lagu tersebut sudah tertanam dalam jiwa anak bangsa sejak bangku sekolah dasar yang mengajarkan untuk tidak takut dalam membela hal yang dianggap benar. Motivasi melawan ketidakadilan. Lagu tersebut dijadikan pendorong semangat bagi mereka untuk terus bergerak maju menuntut penegakan hukum dan menolak ketakutan dalam menghadapi situasi yang dianggap tidak adil, khususnya terkait tuntutan eksekusi terhadap buronan. Nah, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.